Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul a'lam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-karim. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Sallallahu alaihi wa sallam. Allah yang segala firman. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah ini dalam rangka berudia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah disampaikan oleh pengurus, kita sekarang sudah berada pada tahun 2025. Sudah 17 hari kita melaksanakan tahun ini dan menjalaninya. Kemudian kalau kita hitung bulan Hijriah, kita sudah berada di pertengahan Rajab. Nanti akan Sa'ban dan Ramadan. Mudah-mudahan di awal tahun ini kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Allah terima segala amal ibadah kita. Kemudian nanti hendaknya Allah utus malaikat pencabut nyawa. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah. Semoga tercurah junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami berkorban, izinkanlah kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada kita bersama. Marilah selalu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali berani kita meninggalkan dunia ini kalau tidak dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati
kita tidak bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan doa yang singkat ini dan di awal tahun ini kita bisa memperbaiki diri kita, apa yang sebenarnya yang salah dari kita. Hari ini teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa penyebab yang pertama kita tidak bahagia hidup di dunia dan di akhirat? Yang pertama itu Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 179 adalah kita tidak punya ilmu pengetahuan. Makanya hari ini teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan persoalan pekerjaan yang tidak ada di dunia ini. Kita saja sebagai kita yang tidak punya skill dalam mengolah kehidupan ini. Makanya konsepnya adalah ilmu. Makanya hari ini teman-teman yang Allah Ta'ala, makanya disampaikan kepada kita, kalau kita ingin bahagia di dunia harus kuasai ilmu. Harus istiqomah kita di dunia. Makanya kalau ada pekerjaan datang kita di akhirat, karena kita akan hidup dua alam dunia dan alam akhirat. Maka hal yang ketiga ilmu, apalagi generasi muda sekarang sudah dipengaruhi dengan HP. Saban hari hidupnya 24 jam HP dengan HP tidak mungkin. Bagaimana mudah dia nanti hidupnya akan bahagia? Bagaimana dia akan menata kehidupan di dunia ini? Sedangkan di abad 21 ini berbeda kita zaman 90-an. Dulu kita tanya anak-anak kita apa kita citanya adalah menjadi. Pada abad 21 ini kita akan menjadi lagi. Maka cita-cita kita generasi muda kita ini, cita-citanya kamu menjadi apa? Bukan menjadi kamu nanti menciptakan apa? Allah akan maju kita. Makanya ini teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Maka pelajari apa kita yang lebih bisa kita di mana? Kita ini menjadi satu hari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teknologi itu kalau kita dagang, karena itu dagang ya. Beternak, kalau kita beternak, apa profesi kita? Teknologi itu, maka dengan ilmu, maka benar-benar pelajari itu. Maka itu persoalan ilmu dunia. Ilmu dunia saja tidak bahagia. Apalagi ilmu akhirat, karena panjang kehidupan yang akan kita tempuh, maka pentingnya dengan ilmu ini. Makanya ini teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah lakukan dari Ramadan ini. Pelajarilah ilmu-ilmu itu. Tidak hanya nanti masjid itu kita belajar ilmu akhirat saja, kita juga bagaimana nanti belajar menata kehidupan di dunia ini. Makanya ini teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suruhlah generasi kita benar-benar belajar. Tuntutlah ilmu banyak mungkin, karena disampaikan tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke lahat. Makanya kalau kita merujuk dengan Nelson Mandela, senjata yang paling mematikan itu adalah pendidikan. Makanya untuk menjelaskan sudah ada menteri yang baru, ada pergerakan baru. Maka sekarang nanti ujian nasional itu akan diaktifkan kembali. Maka gerakan sholat subuh berjamaah akan digerakkan oleh menteri pendidikan. Ini hal yang terpenting. Karena sekarang kita lihat anak-anak di sini, bahkan sekarang di SMA ada lagi pakai HP. Ada mungkin pakai HP semuanya, HP semuanya. Bagaimana kita memantau generasi muda itu? Bagaimana kita tak canggih seperti yang di luar negeri bisa memantau apa yang dilakukannya? Maka alhamdulillah untuk tahun 2025 ini hati-hati kita anak kita SD, hati-hati anak kita SMP dan SMA. Maka dikembalikan dia lama itu namanya ujian akhir dan ujian nasional. Makanya hari ini teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lagi orang ini bahagia. Karena senjata yang paling mematikan itu adalah pendidikan. Lelah, janganlah. Kenapa kita ilmu yang lelah lagi? Apalagi kita untuk ilmu yang formal, S1, S2, S3, sangat asal saja itu, sangat sulit menamatkannya. Harus apa kita? Maka ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Kalau kamu tidak tahan untuk menuntut ilmu, kalau kamu tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka kata Imam Syafi'i, tunggulah nanti kamu akan mendengar pahitnya kebodohan. Makanya ini teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala penting. Ilmu dan adab lebih penting. Orang sekarang banyak orang yang ilmu tapi kurang ada yang beradab gitu. Ada masalah ngomong saja.
supaya bagaimana kita supaya hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Kemudian ada yang bicara, anak saya tidak cerdas, Ustaz. Lihatlah pendapat Nelson Mandela, pendapat Thomas Alva Edison, penentuan buku apa? Bahwa kecerdasan seseorang itu hanya 1%, 99% adalah usaha dan ikhtiar. Tadi yang awal tadi sampaikan, kepada yang generasi muda kita sekarang berapa dia, tapi pernah melakukan juga wawancara kepada siswa kita. Sudah berapa buku di rumah? Ada buku satu pun. Bagaimana kita mau pintar ini? Bagaimana kita lihat itu? Tadi pernah lihat di YouTube rumah Pak Didi Habibie itu di rumahnya buku ya semua. Itu rasanya. Bagaimana kita tahu berapa halaman kita membaca buku dalam sehari? Kalau kita profesi siswa sudah berapa buku kita baca? Kalau siswa menilainya tidak tahu ya. Tapi profesi siswa, apa ini yang harus kita tingkatkan pada tahun 2025 ini? Masalah perubahan dalam hidup kita. Jangan kita hidup ini tidak boleh kita berada pada posisi zona aman saja. Kita harus keluar dari zona aman. Orang kalau ingin maju ya, orang kalau mau sukses ya, maka dia harus berani mengambil tindakan, harus keluar dari posisi zona aman itu. Itu hanya teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apalagi faktor kita nanti tidak bahagia di dunia dan di akhirat itu, faktor yang kedua adalah kita melawan kepada orang tua kita. Ibadah yang terjadi menjawab kata-kata orang tua kita. Bahkan ada orang tua pesan dia itu kita punya anaknya. Kita ada sebuah kisah dua, Wes Al-Gabi satu, ada anak yang berbakti pada orang tua. Yang kedua adalah si Al-Qomah yang berhak kepada orang tua. Bayangkan mati saja dan terima bumi, bayangkan Israel saja tak bisa mencabut nyawanya. Ketika ada seorang anak yang melawan dan membakar orang tuanya. Makanya ini teman-teman yang Allah SWT kita kaji. Mungkin selama ini kita tidak sukses, mungkin kita tidak bahagia, karena kita melawan dan menyakiti perasaan orang tua kita. Karena kita pernah lihat orang tua dipanggil ke sekolah nangis dia, maka ditipunya orang tuanya. Coba ya, nanti dia sudah sudah merasakan nanti ketika sudah punya anak betapa sulitnya mendidik dan membesarkan anak itu. Inilah faktornya. Ini Allah SWT hanya semua diwajibkan hidayah. Kita bersyukur, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berbakti kepada orang tua. Ada status yang akan dilihat seorang mahasiswa yang wisuda itu ikut statusnya mana? Alhamdulillah, terima kasih apapun telah memberi motivasi dalam hidup. Kalau tidak ada apapun sebenarnya tidak diriku maka aku tidak sukses. Lupa dia untuk orang tua yang kalian baca status. Lupa dia orang tua yang baca status, mau diberi oleh status bayangkan didesakan dia. Kita akan ini dari kami manusia di dalam kecil. Seperti apa lagi kita sampai ke besar, lalu kita bilang kepada orang itu yang membuat kita sukses. Lupa kadang-kadang orang tua kita, bapak kita membantu itulah, nggak tahu dia siapa, nggak tahu dia panas hujan, yang penting dia tahu supaya anaknya sukses. Habis itu siapa yang ditakdir? Itu macam yang ditakdir. Ada yang ditakdir orang tuanya, lah ada yang diajak orang tuanya gimana. Kita sering ditakdir teman-teman kita kantor, sering ditakdir, akan lupa kita mentakdir orang tua kita mengajarkan kita seperti itu. Makanya kita tak bahagia. Maka sampai kapanpun hidup kita tidak ada berkah. Makanya dia jangan kita bahagia orang tua kita. Apalagi kita laki-laki ini, kebutuhan pokok orang tua kita adalah wajib. Kalau kita tidak bisa merupakan rumah dan belikan mobil, dan pokok wajib. Makanya kita faktor. Makanya kita jangan kita melawan, membantah kata-kata orang tua kita. Maka ini adalah faktor. Apalagi kita akhirat, tak akan pernah kita bahagia. Apalagi kita yang pernah beda-beda sudah nikah, kalau ada lagi tak tahu semua orang tua. Bahkan ada seorang perempuan mengucapkan, apa pilih saya atau pilih orang tua? Kalimat-kalimat ada itu. Nah, tak paham juga dengan agama. Kalau kita sudah berkeluarga, berarti ayah kita dua, ibu kita dua.
Tak boleh banding-bandingkan, tak boleh memilih. Awak ini mana yang terjadi adalah ini adalah faktor paling terjadi dalam akhirat. Allah dia kata apa lagi? Dulu kita ada yang bilang orang semakin tua dia semakin ingin dia. Ya seperti itu. Kan dia anak semakin kurang. Karena usia dia lihat bapaknya ibu kita, ibu apa dia itu kan? Sudah menghitung semuanya. Ini kan kita dalam waktu kecil. Kita juga hidup kecil. Sering kita bertanya sama ayah bunda kita. Sering-sering terjatuh gitu. Kau bayangkan, sedang makan orang tua kita, lalu kita PHP. Siapa yang tinggal makanan di hidup saya? Pakai satu ekor selimut apa saja, nyamuk saja. Itu tidak diizinkan oleh orang tua kita. Begitu orang tua saya kepada kita. Makanya bahagiakan orang tua kita kalau ada. Ini juga rumah yang bermasalah. Kemudian selanjutnya apa faktor kita bahagia? Yaitu kita adalah meremehkan ibadah salat. Ini banyak. Mereka sampai SMA katakan ini terus di UG SMA 1 ini kan kita ini. Jadi bisa kalau kita mampir ke sana SMA 1 kenapa ada wawancara yang dilakukan oleh unsur pimpinan termasuk kepala sekolah dan OSIS siswanya? Kenapa anaknya SMA 1 itu semuanya lulus di kampus yang diinginkannya? Apa perlunya ini? Makanya lakukan wawancara tersebut, kiranya anak di sana itu dia menjaga sholat 5 waktunya. Ini yang digerakkan. Dan negeri sekarang sudah mulai gerak ini. Bagaimana siswa ini bangunnya jam 4? Jangan bangunnya jam 6. Pokoknya banyak siswa-siswa itu terlambatnya. Ini sekarang orang masuk sekolah itu jam 6.45, jam 7.04. Dulu sudah kami sampaikan, Brunei Darussalam itu tidak ada apa-apanya dulu, nggak ada, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Karena orang di sana dia menjaga sholatnya. Makanya ada di dalam Jumat, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin bahagia, jagalah ibadah kita. Karena Nabi sampaikan, kalau kamu ingin kaya hidup di dunia, kalau kamu ingin bahagia hidup di akhirat nanti, maka jagalah ibadah sholatmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyebabkan kita sukses. Itu kadang-kadang kita lebih takut kepada manusia, kita lebih takut daripada pimpinan kita, daripada Allah memanggil kita dan kita tidak dengarkan. Coba bayangkan, 2 kali 3 kali dipanggil azan tak salat, dipanggil lagi tak salat, dipanggil lagi tak salat. Coba bayangkan bagaimana Allah memandang kita. Kalau di kantor seperti itu, akhirnya teman-teman sudah dikasih SP1, SP2, SP3, langsung berhenti bekerja. Bayangkan. Nah, ini persoalan yang Allah mengingatkan dari teman-teman bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, apa faktor kita tidak sukses itu adalah kita yang terakhir itu tidak dekat dengan Al-Quran. Ini makanya ini teman-teman ini kan terakhir ini benar nih sudah di awal tahun 2005. Coba luangkan waktu kita 24 jam itu berapa jam, berapa menit kita bersama Al-Quran. Makanya sehabis maghrib itu apa yang kita kegiatan kita sibuk di dunia ini saja. Di 4 jam 6, di 14 jam 6 sulit kita nanti tak bisa kita bahagia. Jadi ketenangan jiwa tidak ada. Makanya hari ini teman-teman banyak kita membaca Al-Quran, baca satu ayat, baca satu hati, dan kita pahami Al-Quran itu. Inilah faktor ini gerakan kita nanti bagaimana kita menata kehidupan kita pada tahun 2025 ini. Hari ini teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan khutbah kita pada sehari ini adalah faktor penyebab kita tidak sukses dan tidak bahagia di dunia ini. Yang pertama, kita tidak menguasai ilmu pengetahuan. Kita yang menjadi bahagia dunia bahasa kita punya ini, satu kita punya itu yang biasa harus yakin siapapun manusia yang punya ini soal kita ada bahasa dan itu tidak hanya ilmu dunia saja, ilmu akhirat juga. Kemudian yang kedua, jangan pernah melawan kepada orang tua kita, bahagiakan dia. Jangan pernah orang tua kita yang menyesal kita punya anaknya. Oh, dapat dia tersenyum melihat wajah kita, dia bangga kita punya anaknya. Kemudian selanjutnya, jangan remehkan ibadah sholat, jaga sholat kita. Yakinlah kita berdoa. Coba analisa ibadah kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, Senin, terus
berputar seperti itu. Kalau kita tidak menjaga ibadah salat kita, karena agama mengatakan amalan yang pertama yang akan ditanya nanti dalam kubur itu adalah ibadah salat. Kemudian yang terakhir, kita adalah luangkan waktu kita membaca Al-Quran. Di sana kita 1 bulan menghafalkan Al-Quran. Kalau 1 bulan dalam 30 juz itu berarti 1 hari kita membaca Al-Quran itu 1 juz. Mudah-mudahan bermanfaat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat peninggal. Pada saat ini dunia adalah nyata, akhirat adalah cerita. Tapi kalau kita sudah mati, akhirat akan menjadi nyata, dunia akan menjadi cerita. Contoh fakta juga ulil absar la'allahum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi karim amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
السلام